Oke, halo Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini kita kembali lagi di Cinges Balap. Mohon maaf karena saya udah lama banget nggak bikin video ya. Ini kenapa saya ambil posisi saya di sungai ini, kebetulan karena saya hari ini libur, nggak berangkat nyayur, dan karena dableknya saya nggak hilang-hilang nih. Kerenan terus Mas Bos, sama seperti yang dikeluhkan pada pertanyaan yang di sini ini. Mas, bagaimana caranya ya mencari pelanggan untuk pedagang yang baru, masih pemula ya, masih mencari pelanggan. Ini memang pertanyaan yang sangat sulit sebenarnya. Tapi saya akan coba jawab melalui video ini ya, buat Mas Fian ya, kemarin ya. Oke Mas Fian, halo, assalamualaikum. Ini Mas, kalau untuk pertanyaan sampean itu modal 500 itu sebenarnya udah cukup besar ya, udah cukup lumayan. Itu kira-kira kalau 500 itu biasanya itu 20% itu berapa Mas? Kira-kira dari 500 itu harusnya Masnya itu dapat kira-kira 600 sampai 650 ya dalam satu hari kalau dagangan itu habis. Jangan untuk area kelilingnya Mas Fian itu usahakan jangan yang jauh-jauh dulu Mas. Biasanya kalau pedagang baru itu lebih efisien, lebih mudah, lebih enaknya itu keliling di area tempat sampean dulu. Contoh umpamanya sampean dari desa si A ya, dari desa A ya. Sampean kelilingnya di desa A saja dulu Mas, di lingkup RT saja dulu. Kecil-kecilan dulu 500.000. Kira-kira nanti kalau nggak habis baru masuk ke tempat lokasi lain Mas. Itu kalau biasanya kalau memang pedagang baru ya gitu Mas, ditawarin cuma melolos saja ya, nggak ada respon. Nah itu kalau pedagang baru itu biasanya harus konsisten dulu, tiap hari berangkat, terus biar orang lain itu tahu kalau bahwa kamu itu dagang sayur, bener-bener dagang sayur. Nah terus apa maunya pelanggan, sama seperti dalam bikin video itu, sampean itu biasanya harus memenuhi keinginan pelanggan itu apa Mas? Kalau pelanggan si A, si B, si C, si D harus tahu karakternya, orang ini suka ini, orang ini suka ini, orang ini suka ini, harus dibawain terus tiap hari. Jangan sampai bosan-bosan, bawain terus. Makanya nanti biar kamu tahu berangkat setiap hari, kamu tahu karakter pelanggan sukanya apa, nah itu yang kamu bawa Mas. Biasanya kayak gitu. Dulu awal-awal saya dagang sayur juga sama Mas. Saya dagang, ini cerita pengalaman pribadi ya. Saya dagang dari tahun 2000 berapa lupa ya. Udah 10 tahun yang lalu lah. Lebih malahan. Itu dulu saya cuma modal 200.000 Mas, 200.000. Saya modal 200.000, saya pulang dagang itu cuma bawa uang 90.000 dan masih kurang 110.000 ya. Sama seperti Mas. Tapi semakin lama orang akan tahu kalau kita itu dagang sayur di lokasi itu. Nah, begitu caranya Mas. Tiap hari berangkat, terkecuali kalau memang benar-benar ada kepentingan yang mendadak dan nggak bisa ditinggalkan gitu. Kalau untuk isi dagangan sayur apa saja ya bisa disamakan dengan yang lain Mas. Kalau umpama porsinya mereka lebih banyak, lebih besar, ya kita kalau modal 500 ya sedikit-sedikit aja. Kalau umpama pindang itu biasanya setengah keranjang dulu, terus apa semuanya harus ada dulu Mas. Istilahnya itu lengkap pepek ya. Ya kalau kurang 500 ya coba ditambahin lagi sampai 700. Nanti kan meningkat secara sendirinya Mas. Dari belanja 500.000 bisa sampai 1 juta sampai 2 juta. Dulu saya belanja paling 200.000, sekarang tiap hari kalau belanja baru paling 1 juta Mas. Itu udah 10 tahun. Dan saya kenapa memilih belanja sedikit Mas? Belanja sedikit itu lebih mudah ya, satu lebih mudah, duanya pulangnya cepat ya, karena memang area lokasi saya di kampung-kampung ya, nggak seperti di kota-kota yang belanjanya itu lebih banyak, lebih mewah-mewah. Kalau di kampung-kampung kan cukup tahu tempe sama mungkin lauk-lauk apa ya, sederhana saja ya Mas. Nah ini terima kasih banyak atas pertanyaan dari Mas Pian ini semoga menjadi semangat ya dan pantang menyerah. Sama lah, intinya sama, semua pedagang sayur untuk pemula itu sama ya, masih susah, masih dicuekin sama pembeli,
masih takut sana sini, sama, semuanya sama, punya perasaan yang sama. Dulu malah saya asli Banjarnegara di daerah Sokanandi ya, tapi saya dagang di daerah Bojong Probolinggo. Itu dulu belanja 200.000 itu jauh banget mas. Kalau di sana tuh sangat-sangat murah, dan akhirnya saya cuma bisa berjalan 2 minggu sampai sini, akhirnya saya bisa dagang di area rumah sendiri mas. Ya semoga masnya nggak patah semangat, kalau mau coba semuanya sebenarnya bisa lah ya. Oke ya, saya rasa sudah cukup paham. Jadi kesimpulannya itu konsisten, berangkat setiap hari, terus cermati minat pelanggan itu apa, terus apa lagi ya, ya nanti lama-lama kan bisa lah ya. Udah gitu aja ya, semoga bermanfaat buat Mas Fian. Selamat berjuang, semoga ke depan bisa belanja lebih banyak, dapat pelanggan juga. Oke. Dan satu lagi mas, kalau ketemu istilahnya pedagang lama itu biasanya masnya punya ada etikanya sendiri lah ya. Kalau ketemu pedagang lama lebih baik itu minggir. Setelah kamu minggir, pedagang lama udah masuk, udah keluar, giliran kamu baru masuk, itu baru namanya pedagang yang benar. Ya kalau istilahnya lo saya bisa jualan, ya jualan bisa jualan mas, semua juga bisa jualan mas, cuman hitungan matematika semua bisa mas, tapi kayak etikanya itu nggak ada. Kalau istilahnya lagi dagang, cerobot aja masuk, ya pastinya semuanya juga marah mas. Dikembalikan lagi dengan seumpama sampean itu pedagang lama, terus ada pedagang baru, terus diserobot sama pedagang baru, itu rasanya gimana? Kan sama saja. Nah itu makanya harus ada etikanya dagang biar awet. Kalau saya gitu, kayak gitu mas dari dulu mas. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.